ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dilihat dari catnya. Yang pertama untuk seluruh kegiatan aktivitas pelatihan ini, insya Allah kita sudah share di grup materi di grup pelatihan atau grup kepala sekolah, dan juga untuk melihat ulang tentang videonya bisa dilihat di channel MPP Al-Irsyad. Silahkan dilihat Majelis Pendidikan dan Pengajaran Al-Irsyad Al-Islamiyah, karena kita sudah upload seluruh pelatihan. Untuk beberapa, yang pertama adalah tentang tahapan, tadi sudah dijawab di materi-materi tahapan-tahapannya. Yang kedua adalah materi status startili. Minta nanti bisa di-share. Ya, nanti saya share semuanya insya Allah ya. Saya share ke di mana Ustadz pelatihannya? Pelatihannya caranya di Purwokerto saja. Di Purwokerto, tapi nanti masih menunggu kabar ya. Menunggu kabar nih, kepastiannya. Kepastian dan menunggu surat. Kalaupun tidak, nanti masing-masing cabang bisa mengadakan pelatihan, nggak apa-apa, insya Allah. Nah, terus Ustadz minta di-share untuk penilaian kenaikan jilid dan kelulusan jilid. Iya. Tadi sudah ya, berarti kena. Contohnya nanti pokoknya untuk share-nya tentang kenaikan jilid, berarti gini, kenaikan jilid itu berarti memang nanti yang menentukan kenaikan jilid itu adalah guru-guru yang ditunjuk oleh manajer ataupun kepala sekolah yang terbaik yang ada untuk menjadi pengetes untuk kenaikan jilidnya. Jadi emang apa namanya seperti itu. Kemudian kenaikan jilid itu akan dianggap naik jilidnya gitu ya, manakala minimal adalah nilainya 80%. Ini nilainya seperti itu. Jadi nggak 100% tidak. Karena 100% kayaknya agak sulit ya, tapi 80% dinyatakan dia lulus gitu. Dan bagaimana nanti seperti apanya, insya Allah nanti saya share juga kepada tim, pada peserta pelatihan, atau saya share kepada kepala sekolah, kemudian nanti di-share kepada guru-guru Al-Quran yang saya foto ya mungkin ya, untuk materi pelatihan ini insya Allah. Ya. Berarti tolong nanti bisa di-sharekan tentang lembar ujian sama pedoman nada atau irama tartili apa sudah ada. Jadi pedomannya itu memang kemarin ada dua versi, mau ada nahawan atau bayati juga boleh. Tapi kayaknya untuk untuk bayatinya begini ya, saya cobakan dulu ya. Ini kayak saya cobakan bagaimana membaca bayati versi saya, tapi ya bukan versi yang asli ya. mohon maaf ya, ini agak-agak contoh di bayati di oke. Sama di share terlebih enggak ya? Belum selesai ya. Coba ya, saya share dulu yang versi bayatinya versi saya ya. Oke, coba ya. Jadi yang digunakan adalah menggunakan nada bayati atau nahawan juga boleh ya. Oke. Mana nih? Kok selesai ya? Bagaimana? Bagaimana sih? Ya. Nih, jadi pakai nada ini ada videonya ya saya. Oke, baik ya. Ini versi saya dulu ya. Nanti ada pelatihan khusus dengan orang yang lebih pintar lah. Kalau insya Allah di masing-masing cabang ada banyak guru-guru yang luar biasa. Insya Allah. Saya ambil suara dulu ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qayyadna lahum qurana wa ma massani as-su' wa yasfikud dima' wa 'allamahu mimma yasha'.
begitu ya. Jadi ada nada yang pertama naik, kedua datar, yang ketiga turun. Jadi tapi insya Allah nanti ini karena saya kurang persiapan ya. Jadi nanti saya ubah dulu suara saya dulu diputar ya biar nanti. Tapi nanti saya share untuk video banyak. Kalau antum melihat video itu ada beberapa video yang menjelaskan tentang itu gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, itu set insya Allah. Pertanyaan selanjutnya menyelesaikan format pemilihan nanti akan kita share. Ya. Oke. Baik, yang dari tahu riset Pondok Bambu nih ya, insya Allah. Jadi kemarin waktu itu pernah tanya kepada kita ya, waktu pas rapat di pusat. Jadi untuk anak-anak usianya termuda 2 tahun, mungkin targetnya dari 1 dulu aja, tapi lebih kepada menghafal saja dulu. Kenapa? Karena menurut saya untuk anak-anak 2 tahun itu akan lebih mudah mereka menghafal daripada baca. Karena contoh begini, karena untuk anak-anak TK saja kan belum ada membacanya, yang huruf Latin aja belum membaca, apalagi huruf Arab ya. Tapi memang kalaupun mau membaca itu maka cukup jadi 1 aja atau maksimal jadi 2, itu maksimal sekali. Karena memang lebih karena usia emas itu akan lebih baik manakala mereka digunakan untuk banyak menghafalnya. Meskipun mereka tidak punya membaca nggak bisa, tapi menghafal saja. Karena lebih mudah. Jadi kalaupun nanti ditartili di anak usia dini yang termuda 2 tahun itu, maka kalau memungkinkan maka hanya pakai jilid 1 dulu, ya, maksimal jilid 2. Tapi kalau kemudian menghafalnya bisa lebih banyak lagi insya Allah untuk membacanya, untuk menghafalnya. Jadi targetkan kalau saya, untuk tahu lebih banyak di menghafalnya dulu deh, lebih baik nih. Kenapa? Karena emang indera pendengaran dari anak-anak itu lebih tajam daripada alat bicaranya. Kalau anak 2 tahun itu, contoh kayak Musa atau siapa itu dari kecil udah bisa menghafal, bukan bisa baca tapi menghafal bisanya. Maka emang rata-rata orang menghafal dulu baru kemudian bacanya, gitu ya. Kemudian bagaimana pengadaan bukunya? Pengadaan bukunya adalah sementara ini masih dipusatkan di Purwokerto, insya Allah, sehingga nanti tinggal menghubungi Badan Usaha Purwokerto, nanti saya japri ke nomor saya ya, yang tahu tahu dari Pondok Bambu. Bisa menjapri saya nomornya dari Darul Marhamah, ya. Oke, untuk tingkat keberhasilan dari metode ini berapa persen pada tiap jenjangnya? Jadi sebenarnya kalau untuk keberhasilan tiap jenjangnya itu kalau secara kuantitas ya, kuantitas 100% mencapai semuanya 2 tahun itu. Tapi memang kualitas memang ini tergantung dari gurunya masing-masing. Tapi secara teori mereka mencapai semuanya. Pengalaman kita dengan kelas 2 SD rata-rata sudah mencapai semua kecuali anak-anak berkebutuhan khusus ya. Bahkan kemarin pengalaman kita di S1 S2 rata-rata mereka sudah selesai di kelas 1, separuhnya bisa selesai kelas 1. Hanya memang kualitas mereka membacanya bagus banget atau tidak itu memang dilihat dari mereka sering tilawah di rumah. Kalau sering tilawah di rumah, insya Allah mereka akan bagus. Tapi kalau emang hanya mengandalkan program ini, kemudian kemudian langsung bisa bagus, ya tidak bisa. Kenapa? Program ini adalah langkah awal dalam membaca Al-Quran. Yang ini bisa menjadikan lebih baik manakala kalau kita biasakan membaca Quran. Kalau kita sajalah, kita yang bagus aja pun kadang-kadang kalau kemudian jarang sekali baca Qurannya pasti akan belang benteng bacanya ya. Kemudian evaluasi diberikan tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, atau per semester. Nah, jadi begini. Jadi evaluasi yang dilakukan itu pertama adalah tiap pekan. Tiap pekan dilaporkan karena kalau tiap hari mungkin ada anak yang tidak masuk hari itu, tapi dilakukan tiap pekan. Jadi ada sistemnya adalah pekan ini berapa. Kalau laporan, kemudian ada lembar untuk siswanya ada seperti itu ya. Nanti saya berikan secara keseluruhannya. Kalau kemudian bulanan juga ada, bulanan sebagai tes. Kemudian semester adalah untuk kalau untuk kategori adalah ada kenaikan jilidnya. Jadi akan per bulan, per pekan, per bulan, kemudian kenaikan jilid. Ya. Kemudian apakah evaluasi itu gurunya saja atau secara menyeluruh? Semuanya, menyeluruhnya. Jadi emang kita karena ini produk kita sendiri, justru ketika emang ada masukan dari cabang-cabang, kita terima kasih nih. Karena apa? Berarti antum punya sumbangsi untuk memberikan masukan kepada kita semuanya. Jadi insya Allah
dari gurunya juga ada kita berikan masukan, metode juga iya, kemudian anak juga iya. Jadi memang nanti diskusikan, makanya rapat kelulusan itu adalah dilihat atau dihadiri oleh kepala sekolah atau minimal wakil kepala sekolahnya, guru dan koordinatornya. Yang salah di mana nih? Apakah yang salah di muridnya atau yang error di gurunya atau emang metode pengajarannya keliru? Biasanya ada semacam ekseng guru ya. Jadi kalau misalkan nih guru ini ternyata emang nggak merasa dikeliru tuh. Coba muridnya memang ketika dites ternyata keliru muridnya. Coba dikasih pakai guru yang lain dengan metode yang berbeda. Ketika kemudian anaknya bagus berarti ini memang cara penyampaian gurunya yang keliru. Tapi ini diskusi panjang ya, bukan berarti langsung dijudge, tidak, tapi diskusi panjang dulu. Adakah lisensi yang diberikan kepada guru pengajar? Ada, insya Allah nanti memang pada tahun ini insya Allah ada lisensi. Tapi untuk selama ini karena emang belum ada pertama memang apa namanya ada pengecekan. Enggak, beberapa cabang sudah saya cek ada pengecekan. Beberapa cabang harapannya nanti programnya kemarin sih memang setelah selama itu ada beberapa cabang yang kita cek, tapi karena pandemi seperti ini nggak berhasil. Maka insya Allah pada ke depan insya Allah kita akan adakan seperti itu. Dimulai dengan latihan dulu, itu ada lisensi juga insya Allah. Itu begitu Ustaz Ilham, insya Allah. Baik. Sekarang beberapa hal sudah disampaikan, insya Allah. Tepat jam 11 lebih 5 menit, asada semuanya. Alhamdulillah pertemuan kita pada pagi hari ini hingga siang ini alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang sekiranya masih ditanyakan terkait dengan Kartili, bisa WA Japri ke Ustadz Ibnu Rofi di nomor yang sudah kita catkan di nomor chat itu. Silakan dicatat nomornya Ustadz Ibnu Rofi. Beliau tadi sudah menyampaikan. Nanti bisa diskusi bersama beliau terkait dengan penggunaan Kartili itu sendiri. Sesuai dengan agenda kita, ini sudah jam 11, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf manakala di dalam penyelenggaraan ini ada beberapa hal yang tidak berkenan, mohon untuk diikhlaskan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.